Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Nasional TV, program Qalbun Salim dimanapun berada, alhamdulillah, panjatan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyambut keberkahan di bulan Ramadan ini. Berjumpa dengan saya, Imam Mukhlis, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, yang pada kesempatan ini akan berbagi sebagaimana tugas pokok fungsi dari Majelis Ulama Indonesia, diantaranya adalah sebagai Khotimul Ummah, layanan kepada umat, mengabdi kepada umat. Diantaranya kita memberikan layanan terkait dengan diniyah, terkait dengan keagamaan, umatiyah terkait dengan keumatan, dan juga terkait dengan kebangsaan atau watoniyah. Kita tekankan, mari semuanya saja saling rukun dalam bingkai ukhuwah Islamiyah maupun kerukunan lintas agama. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun berada, tema kali ini adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Di dalam bulan Ramadan, Allah memberikan fasilitas pengampunan, keberkahan, dan rahmat di bulan ini. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, Allah mencatat pahalanya sebagaimana pahala ibadah wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, pahala yang diberikan oleh Allah berlipat sampai 70 derajat. Begitu pula dalam bulan Ramadan ini, di dalam rukun Islam diantaranya adalah ada kewajiban zakat maupun kesunahan infak dan sedekah. Marilah kita bersama-sama untuk mendalami tentang kewajiban sebagai umat Islam di dalam memperdomani, mengamalkan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, yang saya hormati, berbicara tentang zakat, infak, dan juga sedekah, barang tentu kita harus tahu tentang makna atau pengertian dari zakat, infak, sedekah itu sendiri, agar kita sebagai umat Islam mengetahui batasan-batasan, rambu-rambu tentang kewajiban
mana kewajiban, mana yang sunnah, dan lain sebagainya. Pengertian zakat, zakat itu asal kata dari zakah, yang bermakna tumbuh, berkah, suci, bersih ya, dan baik. Dan juga pengertian zakat secara istilah itu adalah suatu kewajiban sebagai umat Islam bagi yang mampu ya, memenuhi nisab, haul, ya, ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya ya, sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Ketika seseorang muslim yang memiliki harta yang berlebih itu diukur dengan sudah ada satu nisab dan juga sudah ada haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya. Ini berarti sifatnya wajib zakat itu. Yang kedua, pengertian tentang infak. Infak ini asal kata dari anfaqo, yang artinya aktivitas mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah ya, dalam rangka kemaslahatan umat ataupun kemaslahatan agama Islam. Dan ini sifatnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan tidak ada nisab ketentuan. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang yang gajinya atau hartanya berlebih, atau orang yang gajinya rendah, itu boleh. Dan kadarnya ini tidak ditentukan, karena sifatnya sunnah, boleh jadi lebih, kadarnya lebih banyak, persentasenya juga tidak apa-apa. Kalau zakat itu ditentukan, kadarnya itu ada yang 2,5%, ada yang 5%, 10%, itu tergantung dari situasi kondisinya. Tapi kalau infak itu boleh 30%, 50%, bahkan 90% yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi waktu itu, seluruh hartanya diinfakkan untuk jalan Allah, waktu itu untuk jihad fisabilillah. Para pemirsa Nasional TV dalam program Qalbun Salim dimanapun berada, berikutnya adalah pengertian dari sedekah. Sedekah itu asal kata dari sodakoh, yaitu suatu pemberian baik harta maupun jasa, tenaga, ilmu untuk mengharap ridho Allah. Jadi ini juga sifatnya tidak wajib atau sunnah, dan juga yang diberikan itu tidak mesti harta, tetapi bisa juga berupa jasa, tenaga, bahkan ilmu itu bisa menjadi sodakoh. Ada yang disebut sodakoh jariah. Ketika apa yang kita berikan dan bermanfaat untuk umat, untuk manusia, maka nilainya akan mengalir terus kepada orang yang memberi sedekah itu. Para pemirsa yang budiman, kalau berbicara dengan masalah zakat yang wajib, itu ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Nanti ketika entar lagi di akhir bulan Ramadan ini, panitia-panitia zakat akan sibuk menjadi panitia zakat fitrah. Ada zakat mal, ya, zakat pertanian, ya, buah-buahan dan sebagainya, hasil bumi, dan juga ada zakat tijaroh, ya, zakat perdagangan, zakat pendapatan, ya, jasa, profesi, penghasilan. Nah, ini banyak sekali macamnya. Tapi kita nanti akan kupas sedikit demi sedikit.
mudah-mudahan sebagai bahan kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Zakat ini, kewajiban zakat ini tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan mereka mengeluarkan zakat berarti mereka itu mensucikan jiwanya, hatinya dari sifat-sifat yang bakhil kikir, dan juga hartanya yang telah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi berkah, suci, sehingga akan mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan. Itulah yang dinamakan zakat, karena di dalam harta zakat itu, harta kita ya, itu ada hak orang lain. Nah, maka disuruh ngambil berarti ini ada amil zakat, ada tempat-tempat penampungan zakat. Jadi beda dengan infak. Tapi kalau zakat itu memang harus ada yang ngambil, karena ini wajib. Nah, sehingga umat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai umat yang mutakin, tentunya dalam harapan kita di dalam bulan Ramadan ini menjadi pelajaran tarbiyah bagi umat, maka kita harus melaksanakan tentang kewajiban-kewajiban itu. Para pemirsa Qalbun Salim, jangan kemana-mana, ikuti dulu pesan-pesan berikut, nanti kita sambung kembali. Oke. Para pemirsa program Qalbun Salim Nasional TV dimanapun berada, ya, kita lanjut kembali, kita berbincang-bincang, sharing terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Bahwa tadi sampaikan perintah zakat itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Jadi sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab terhadap harta bendanya yang telah dikumpulkan. Dan juga di masyarakat telah membentuk suatu badan sebagai amil zakat. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim yang mempunyai kemampuan untuk beralasan tidak membayar zakat. Karena pemerintah telah membentuk Basnas. Di Indonesia itu Basnas ada 5.000 lebih. Kalau di Banyuwangi ada Basnas tingkat kabupaten, ada unit pengumpul zakat di tiap kecamatan, ada di masjid-masjid, di lembaga-lembaga yang lain. Belum lagi ada lembaga amil zakat secara nasional, itu di Indonesia ada 170, dan di breakdown termasuk di Banyuwangi ada Lajis NU, Lajis Muhammadiyah, ada Dompet Duafa, dan lain sebagainya yang itu juga sebagai amil zakat yang sudah berizin, dan itu mempunyai tanggung jawab memberikan pencerahan, sosialisasi kepada umat bagaimana seorang muslim itu juga mempunyai kewajiban tentang mengeluarkan sebagian harta benda kita kepada fakir miskin yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 82 kali ya perintah
zakat itu disandingkan dengan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa zakat itu sejajar dengan sholat. Hablum minallah, ya, kita menghadap kepada Allah, kegiatan sholat, dan termasuk zakat ini adalah ibadah mendekatkan diri pada Allah, tetapi juga ada dimensi kesalehan sosial. Kebanyakan orang Islam itu memilah-milah. Rukun Islam itu ketika ya sholatnya rajin, ibadah haji rajin, umroh rajin, tetapi ketika mengeluarkan zakat yang kaitannya dengan ibadah maliyah itu enggan. Inilah yang perlu kita berikan pencerahan kepada umat agar sadar bahwa di dalam harta benda kita itu ada hak-hak orang lain. Di dalam Al-Quran ada 82 kali disebut. Di antaranya saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Ya. Ini artinya disanding itu 82 itu perintah salat, zakat, ini tentunya ada makna sejajar bahwa perintah zakat itu jangan diabaikan. Karena seorang individu, kesalehan individu tentunya nantinya akan berimbas dengan kesalehan sosial. Nah, di dalam surat Az-Zariyat juga disampaikan ayat 19 itu, wa fi amwalihim haqqu walisairi wal mahrum, bahwa di dalam harta kita itu terdapat hak-hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi bayangkan, di dalam harta kita itu loh terselip hak-haknya mereka. Kalau hak-hak mereka tidak diberikan, pasti nantinya Allah akan mengambil paksa. Kalau mengambil paksa itu berarti kan bisa nanti pencurian, perampokan, musibah dan sebagainya. Ketika hak-hak orang lain kita salurkan, otomatis harta kita akan menjadi bersih, suci, dan berkah. Kalau sudah berkah, kita tahu sendiri harta seberapapun, tapi manfaat. Ya, itu. Jadi di dalam harta ini, dalam surat Ad-Dzariyat disampaikan ada hak-hak orang fakir miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ini siapa tugasnya? Kalau yang meminta-minta itu sudah jelas. Di perempatan, di lampu merah, di rumah-rumah orang mengemis itu jelas dia meminta. Kalau orang memberikan kasihan, belas kasihan akan diberi. Tetapi ada kalanya fakir miskin itu dia memang tidak mau meminta. Dia pantang meminta, dia apapun akan dikerjakan. Yang penting halal, mendapatkan rezeki nafkah untuk keluarganya. Itu yang tidak minta, padahal miskin. Itulah tugasnya amil. Nah, ini bedanya. Kalau zakat itu memang wajib diberikan, diserahkan kepada amil, tetapi kalau infak bolehlah diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Nah, ini pentingnya amil, bisa memetakan, mapping, mendata 8 asnaf yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga zakat ini tepat sasaran penyalurannya. Nah, ini untuk fakir miskin yang tidak meminta-minta. Ketika tidak meminta, tapi amil itu punya datanya, kan tinggal menyalurkan. Ya, alhamdulillah Basnas di Kabupaten Banyuwangi ini secara berturut-turut, rutin, dana yang masuk dari zakat profesi, dari zakat mal itu sudah luar biasa. Targetnya 7 miliar, insya Allah terpenuhi. Dan programnya luar biasa, karena memang mitranya pemerintah. Jadi untuk mengangkat kesejahteraan umat di Banyuwangi, Basnas, LAS juga mengambil peran penting. Ya.
Di antaranya ada program Banyuwangi Makmur dengan memberikan santunan kepada duafa, fakir miskin, anak yatim, janda, jompo dan sebagainya. Ada Banyuwangi Sehat, bantuan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Banyuwangi Cerdas, bagaimana memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin yang mempunyai kelebihan akan disekolahkan gratis sampai selesai, dan banyak lagi. Modal usaha untuk bedah rumah dan lain sebagainya. Bagaimana umat khususnya di Banyuwangi ini tidak ada kesenjangan. Karena ketika ada kesenjangan, maka orang-orang duafa, fakir miskin itu juga doanya mandi. Ketika sudah berdoa, ya luar biasa. Sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 103. Ini ketika orang yang mau membayar zakat itu, ketika menyerahkan hartanya, diharapkan didoakan. Dari amil mendoakan, juga dari fakir miskin, asnaf itu juga berdoa, mendoakan mudah-mudahan harta yang disampaikan berkah, yang memberikan muzakinya itu juga senantiasa diberikan kesehatan, keluarga yang bahagia, rumah tangga yang tidak ada masalah, rukun, harmonis dan sebagainya. Itu penting sekali. Dan kita juga berdoa, mendoakan kepada para duafa bahwa harta yang diberikan itu mudah-mudahan manfaat dan bisa merubah status hidupnya menjadi yang lebih baik. Karena banyak di lapangan yang awalnya asnaf atau orang yang menerima zakat itu, ternyata dengan adanya bantuan sarana prasarana dari lembaga amil zakat, dari badan amil zakat, itu berubah menjadi munfik, orang yang berinfak atau orang yang berubah menjadi muzaki. Itu luar biasa. Para pemirsa Nasional TV, program Qalbun Salim, dimanapun berada yang saya hormati, itulah terkait dengan zakat. Dan tentunya zakat ini, infak maupun sedekah, itu diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi tidak serta-merta sesuai dengan keinginannya sendiri, itu tidak boleh. Harus mengacu kepada syariat agama, tuntunan. Jadi tidak boleh melenceng. Di dalam Al-Quran disebutkan, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'alafatu qulubuhum wa riqab wa gharim fisabilillah ibnu sabil dan sebagainya. Ini artinya ada rambu-rambu siapa yang diberi, yaitu 8 asnaf, fakir, miskin. Ini ada ketentuannya, standar, dikatakan miskin itu kayak apa, fakir itu kayak apa, sabilillah itu kayak apa, gharim itu kayak apa. Gharim itu orang yang berhutang. Hutang di sini, kalau berbicara hutang, orang-orang kaya ini banyak hutangnya, tapi hutang yang bagaimana? Ini ada kajian-kajian tersendiri oleh lembaga-lembaga amil zakat, badan amil zakat. Kalau berbicara hutang, orang-orang kaya yang malah banyak hutang, tapi bukan seperti itu. Maksudnya hutang itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Nah, ada juga yang rikob, yang sekarang ini kan sudah ada budak, tapi dikaji yang setingkat dengan budak itu seperti apa, dan lain sebagainya, sabilillah, ibnu sabil, dan banyak sekali. Para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Terima kasih.
Alhamdulillah para pemirsa Nasional TV, program Kolbun Salim dimanapun berada yang berbahagia. Kita lanjut tentang masalah zakat, infak, dan sedekah. Lalu apa sih tujuan dari zakat itu sendiri? Pasti Allah akan menyampaikan, memberikan hikmah yang dalam tentang masalah zakat. Tujuan zakat itu diantaranya adalah mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban. Sama halnya perintah sholat ini kan juga melatih kedisiplinan. 1 hari 1 malam menunaikan sholat 5 waktu, 17 rakaat secara kontinu, secara disiplin. Demikian pula ketika orang yang sudah mempunyai kemampuan mengeluarkan zakatnya, makna dari tujuan zakat ini akan membentuk seseorang menjadi disiplin. Dan harta yang akan dikeluarkan itu dihitung sendiri. Jadi orang lain nggak akan tahu harta kekayaan kita. Tapi secara jujur, ya, kesalehan individu, ketakwaan kita, karena takut kepada Allah atas harta yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, maka dengan secara sadar sukarela akan menghitung. Ya, jadi itulah yang akan menimbulkan kedisiplinan. Mendapatkan rezeki itu dihitung. Kalau belum 1 nisab, belum 1 haul, 1 tahun, maka bisa dikeluarkan infaknya, sedekahnya. Itulah orang-orang yang disiplin. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk membersihkan harta dan jiwa. Bayangkan ya, ketika harta kita itu dikeluarkan, maka orang yang pemilik harta ini, muzaki ini, pasti akan jiwa dan hatinya menjadi bersih, suci. Bersih dari apa? Dari sifat kikir, dari sifat bakil, pelit, dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Dan juga hartanya akan menjadi berkah, suci, karena sudah diambil hak-hak orang lain. Karena tadi disampaikan wa fi amwalihim haqqu walisairi wal mahrum. Terdapat hak-hak orang lain. Kita akan dalam bekerja tidak tahu entah sedikit banyak kemasukan harta orang lain, kan kita nggak tahu hak-hak orang lain. Ketika dikeluarkan zakatnya, insya Allah akan menjadi bersih, ya. Dan juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita mati juga tidak bisa jalan sendiri. Kita menumbuhkan rasa tanggung jawab empati kepada orang lain. Maka di situ akan muncul, oh begini toh. Ketika orang tidak makan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kan juga diajarkan merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang kadang 1 hari makan, 2 hari tidak makan. Nah, ini menimbulkan empati, tanggung jawab sosial, bahwa ketika kita berbagi, maka orang lain juga akan menikmati dan juga menjadi sejahtera. Ini yang diharapkan sebagai manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang memiliki manfaat, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang bertakwa, ya. Lalu juga mengangkat derajat fakir miskin keluar dari kesulitan dan penderitaan. Banyak orang yang terbantu dengan adanya zakat, infak, sedekah, memang betul-betul sangat membutuhkan, yang dimakan saja itu tidak ada, ketika kita memberikan luar biasa syukurnya. Apalagi ketika program-program itu dialihkan menjadi program zakat produktif, jadi tidak hanya konsumtif. Ibarat orang daripada memberi ikannya, tetapi dia memberikan kailnya. Kalau ikannya
bisa dimakan langsung habis, tetapi kalau kailnya dia bisa mencari sendiri ikannya dan bisa untuk mengangkat derajatnya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah tujuan adanya zakat. Jadi zakat ini tidak hanya konsumtif, makanya pandai-pandai seorang amil profesional bagaimana program ini tidak hanya sekedar menghilangkan lapar, tetapi bagaimana mengangkat derajatnya yang tadinya fakir miskin menjadi aghnia, seperti itu. Jadi berikutnya juga membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mustahik. Ketika seorang muzaki mentasarufkan hartanya melalui amil dan menyerap aspirasinya para mustahik yang menerima zakat itu, kita akan tahu memetakan kebutuhannya apa. Nah, itulah yang pentingnya ketika membayar zakat itu melalui amil. Lalu membersihkan sifat benci dan iri hati. Ketika seorang aghnia yang pelit, kikir, dan sedangkan di tetangganya itu banyak orang yang duafa, maka akan memunculkan iri, dengki, sakit hati, dan bisa juga akan menimbulkan suatu kejahatan baru, entah itu perampokan, pencurian. Inilah pentingnya berbagi, rasa kasih sayang, baik berupa harta dan lain sebagainya. Dan juga menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, tidak ada perbedaan. Karena tanggung jawab tetangga miskin itu ya orang-orang kaya yang ada di sekitar. Ketika di dalam suatu komunitas lingkungan kok masih ada yang kelaparan, ini berarti tidak jalan ini empati tentang rasa sosial di dalam masyarakat itu. Para pemirsa program Qalbun Salim yang berbahagia, itu tadi yang terkait dengan zakat. Ya, zakat ini terdiri, tadi saya sampaikan di awal, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nanti kita bahas zakat fitrah yang selanjutnya. Kalau zakat mal ini adalah harta benda kita, baik dari hasil usaha yang kita usahakan dengan perdagangan, atau dengan kita bekerja, atau kita bercocok tanam sebagai petani, itu dikatakan zakat mal. Karena semua harta yang kita usahakan ataupun yang muncul dari bumi itu semua ada hak fakir miskin di dalamnya. Ya. Jadi ketika kita mengusahakan bekerja, itulah yang harus dicari, yang baik-baik. Tidak boleh kita mencari harta, penghasilan, tapi dengan jalan yang tidak baik. Maka harus diusahakan yang baik-baik, dan juga yang muncul dari bumi itu istilahnya pertanian. Jadi kalau pertanian, ya, ini zakat pertanian ini kan ada padi, ya, bercocok tanam kedelai, palawija, ada agribisnis, buah-buahan. Nah, ini pada zaman dulu memang hanya ada di Arab Saudi sana itu kurma pertaniannya, tapi ketika ada fikih kontemporer di Indonesia, ya, yang penting menghasilkan yang muncul dari bumi, yaitu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu 5% ketika airnya itu kita usahakan, tidak langsung turun dari langit. Nah, irigasinya itu kita usahakan dan operasionalnya juga butuh. Ini kita keluarkan 5%, ya. Nisabnya ketika panen, ya, dibayarkan haulnya satu ketika panen. Nisabnya itu kalau gabah setingkat dengan 1 ton lebih 350 kg atau 1.350 kg gabah. Nah, kalau beras 750 kg. Nah, jadi itu sudah punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya 5%. Ini para Bapak Ibu yang punya penghasilan bisa dihitung sendiri. Jadi tidak hanya padi,
Kalau jenengan punya tanaman, buah-buahan, semangka misalkan, ya dihitung. Yang penting harganya itu ketika panen mencapai batas nisabnya enggak. Nisabnya itu setara dengan hasil gabah 1.350 kg atau 1 ton lebih, 3,5 kuintal. Kalau harganya itu dilebih itu ya pokoknya kewajiban zakat dikeluarkan 5%. Kecuali ketika tanaman itu kita tidak mengusahakan irigasi, tetapi airnya itu tada hujan, turun dari langit, maka yang wajib dikeluarkan itu adalah 10%, karena tanpa operasional, tanpa air irigasi kita usahakan 10%. Nah, tetap itu zakat mal. Kalau kita sebagai seorang pegawai misalkan atau perdagangan, ini nisabnya kita buat harga emas atau sebanyak emas 85 gram emas. Nah, kalau sekarang harga emas berapa? Ya dihitung. Kalau misal sekarang itu 1 juta lebih, ya kita hitung 1 juta kali 85 gram emas 1 tahun itu berapa? Itu dikeluarkan kadarnya 2,5%. Kalau dinisbahkan pegawai juga demikian. Ketika seorang pegawai itu dihitung 1 tahun pendapatannya itu berapa, dikali dengan 12 bulan dan dinisbahkan kepada nisab emas 85 gram, maka dia akan punya kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Baik para pemirsa program Qalbun Salim, jangan kemana-mana dulu, ini ada pesan-pesan, setelah pesan-pesan ini kita sambung kembali. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, kita sudah berada di segmen terakhir. Para pemirsa program Qalbun Salim yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan menjadi insan yang mutakin. Melanjutkan terkait tentang penghitungan zakat tadi, zakat mal, kita ilustrasikan biar para bapak ibu pemirsa memahami tentang bisa menghitung sendiri tentang berapa yang perlu dikeluarkan. Mari kita ilustrasikan. Ini saya juga membuat catatan tentang zakat. Ketika seseorang, saya contoh ya, seorang petani punya lahan 1 hektar ditanami padi, dan ketika panen ya kurang lebih 3-4 bulan mendapatkan panenan dan dihitung itu sudah memenuhi nisab lebih dari 1.350 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5% ketika irigasinya itu diusahakan. Ini ya. Suatu contoh, misalkan seluas 1 hektar ya, menghasilkan 5 ton gabah. Jika gabah ini, sekarang ini saya nggak tahu perkembangannya itu, nah, karena kan beberapa hari yang lalu atau bahkan sekarang masih ada kenaikan ya harga beras. Nah, maka kita hitung simpelnya saja, misalkan 1 kilo itu 6.500 kali 5 ton, maka akan terkumpul uang Rp32.500.000. Ketika petani itu membutuhkan biaya operasional ya, anggap saja pengeluarannya 2,5 juta, maka nisab yang harus dikeluarkan ya, itu tadi 32,5, operasionalnya 2,5 juta, maka tinggal 30 juta. 30 juta itu berarti yang wajib dikeluarkan 5%-nya 1.500.000. Ini suatu contoh lah penghitungan.
Jadi panjenengan yang lebih tahu, lebih paham, karena ya mohon maaf, saya hanya sekedar melihat saja ketika di kampung, orang yang ketika penghasilan hasil tani itu sekian rata-rata, tapi kadangkala kan seorang petani tidak mesti dapatnya bagus. Ya, kadang ada hama yang mengakibatkan hasilnya itu juga jelek. Ketika itu dirasakan rugi, ya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Tetapi kadang orang itu ingin mengambil keberkahan, ya. Berapapun yang didapatkan dari hasil pertanian, dikeluarkan infaknya dengan maksud mengharap ridho Allah dan juga mengharapkan kadangkala itu akan harta yang dikeluarkan itu tidak berkurang, tetapi malah akan mendatangkan rezeki yang melimpah 2 kali lipat, tergantung niat kita. Yang berikutnya, karena di Indonesia ini juga zakat profesi sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya, melalui fikih kontemporer ini, karena ketika seorang profesi itu tidak dikeluarkan zakat, ya bagaimana? Karena seorang profesi, contohnya ada PNS, ya, ini penghasilannya malah lebih banyak daripada pertanian. Kalau pertanian itu gangguannya ya hama, biaya operasional, tapi yang profesi itu rutin 1 bulan datang. Nah, ini dihitung ketika seorang PNS, ya misalkan yang sudah berkeluarga, mempunyai istri dan anak, punya gaji, punya tunjangan, punya honor dan sebagainya, ketika dikumpulkan 1 bulan itu minimal 7 juta sampai 7.500.000 itu sudah kena zakat kalau saya hitung-hitung itu. Ya. Dikalikan 12, ya misalkan ya penghasilan tidak hanya gaji pokok loh. Sekarang ini ada tunjangan profesi, ya, ada guru itu, ada tukin, ada honor dan lain sebagainya. Itu ketika dikumpulkan 7 juta sampai 7.500.000, ya, dikalikan 12 itu terkumpul 90 juta. Nisab emas tadi saya sampaikan 85 gram, misalkan sekarang dibuat hitungan mudah, ya, 1 juta per gram, maka 85 juta. Ini berarti 90 juta itu kan sudah 1 nisab. Nah, ini wajib dikeluarkan 2,5%, maka zakat setahun itu dikeluarkan 2.250.000. Nah, para pemirsa yang budiman, di Banyuwangi atau bahkan di seluruh Indonesia ini ditakjil, jadi tidak nunggu 1 tahun dihitung dikeluarkan sekian. Kadang uangnya sudah habis PNS itu, kadang gajian setengah bulan, kebutuhannya konsumtif juga banyak, uang sudah habis, mau dibayarkan zakat ya sudah habis. Maka ini ada strategi kebijakan dipotong gaji, ya, potong gaji setiap bulan itu boleh. Ini mengantisipasi kalau menunggu 1 tahun uangnya habis, maka setiap 1 bulan dipotong gaji, ya sudah bersih. Jadi ketika sisa gaji itu dibuat untuk nafkahi keluarga, untuk mensekolahkan anak, menjadi harta yang berkah, anak-anaknya menjadi soleh-solehah, pendidikannya juga bagus, keluarganya rukun. Nah, ini yang diharapkan. Nah, seperti itu. Kalau ditakjil per bulan itu tidak kelihatan tidak berat, karena 187.000 per bulan. Ketika diakumulasi 1 tahun, ya agak berat, 2.250.000. Itulah mengapa ini ada zakat profesi dan dipotong gaji. Ya, para pemirsa dimanapun berada, program Qalbun Salim, nah itulah. Karena ketika seorang Muslim, kita sebagai seorang Islam yang beragama Islam, yang taat patuh kepada syariat agama, maka insya Allah tidak akan keberatan, karena di dalam gaji kita itu terdapat hak-hak orang lain, dan ketika kita keluarkan secara ikhlas, maka akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu diantaranya adalah kita menjadi tentram, keluarga menjadi baik, dan harta itu bisa menjadi akan
berlipat ya, meningkat karena berkah. Karena Allah juga berjanji dalam Al-Qur'an menyampaikan bismillahirrahmanirrahim masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalin habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang meninfakkan, mengeluarkan zakatnya, sebagian hartanya untuk jalan Allah, maka Allah akan mengganti. Sebagaimana orang menanam satu butir, ya, tumbuh 7 cabang. Di setiap cabang mengeluarkan 100 biji. Jadi bisa dihitung 1 menjadi 700. Itu tergantung keikhlasan seseorang. Karena Allah itu maha melipat gandakan kepada umatnya yang dikehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Ya, itulah yang kita harapkan ketika kita menjadi orang yang takwa, maka tidak ada hal yang memberatkan. Tetapi kalau kita iman masih berat, berarti kedekatan kita kepada Allah masih bisa diperhitungkan. Itulah di dalam Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada umat Islam, memberikan peluang bagaimana melatih seseorang itu tidak iman terhadap harta benda. Karena kita tahu di bulan Ramadan kita mengingat pahala yang disediakan oleh Allah sungguh luar biasa. Dosa selama 1 tahun ini diampuni ketika kita berpuasanya itu sungguh-sungguh mengharap ridho Allah, tidak mengharap apa-apa kecuali ridho Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Inilah yang menjadi harapan kita. Kita beberapa bulan yang lalu sudah berdoa begitu intens, ya, mudah-mudahan kita diberkahi di dalam Rajab, bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan Ramadan. Ketika kita sudah jumpa dengan Ramadan, mari bersama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita selama ini berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ketika sudah datang Ramadan, kita santai-santai. Maka kita evaluasi di dalam bulan Ramadan, baik kedekatan diri, beribadah secara ruhiyah, pengabdian kita kepada Allah, maupun terkait dengan mal, harta kita yang belum kita tunaikan, mari kita sampaikan. Dan yang terakhir, kita bahas sedikit tentang zakat fitrah yang sebentar lagi juga akan dikeluarkan. Maka zakat fitrah ini pemerintah melalui Kementerian Agama telah menentukan jumlah yang harus dikeluarkan itu 2,5 kilogram bahan makanan pokok atau beras, atau kalau diuangkan sekitar 40.000. Tetapi Basnas, ada yang juga LAS, itu takaran bahan pokok atau beras yang dikeluarkan itu 3 kilogram. Kalau Lajis Nuh Banyuwangi menentukan 2,75. Monggo sesuai dengan hati nurani panjenengan, keimanan panjenengan. Kalau batasnya itu memang 2,5%. Kalau ingin menambah, monggo. Jadi itu para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan perjumpaan kita membawa manfaat dan hikmah khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan wahtisaban, ya, agar tidak sia-sia. Kita juga mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan, tahun 1446 Hijriah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, manakala ada hal-hal yang kata-kata yang kurang berkenan, kekilafan itu adalah dari kami sendiri. Dan kalau ada hal-hal yang bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.